Hey guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang harga perolehan atau harga penjualan yang dilakukan dalam transaksi likuidasi penggabungan peleburan pemekaran pemecahan atau pengambil alihan usaha. Oke, di sini menurut PMK 52 tahun 2017 sebelum terakhir jumpa dengan PMK 205 tahun 2018, itu merupakan aturan pelaksana dari pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPh, disebutkan bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Berarti dia menggunakan harga pasar, guys, di sini. Ya. Kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan, ya. Yaitu di PMK 52 tahun 2017 dan sebulan terakhir berubah dengan PMK 205 tahun 2018. Nah, pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Nah, dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial ekonomi, investasi moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar. Misalnya atas dasar nilai sisa buku atau dengan metode pooling of interest. Walaupun secara akuntansi sendiri sudah tidak boleh ya menggunakan metode pooling of interest method gitu. Jadi pada intinya defaultnya dia menggunakan harga pasar, tetapi Menteri Keuangan dapat menetapkan nilai lain selain harga pasar. Misalnya adalah nilai buku atau ada nilai-nilai lainnya. Seperti itu. Nah, ini contoh. Ini contoh, guys. Misalnya PTA, nilai sisa bukunya adalah 200 juta, harga pasar 300 juta. PTB, nilai sisa buku 300 juta dan harga pasarnya adalah nilai pasar dari aset yang dia miliki adalah 450 juta. Pada dasarnya apa namanya? Pada saat peleburan, ini kan dia pelebur ya, berarti PTA bergabung ke PTB gitu ya. Menjadi PTC di sini kan. Nah, berarti di sini PTA itu ada laba berapa? Karena harga pasarnya 300, sedangkan nilai sisa bukunya dari aset yang dimiliki oleh PTA adalah 200. Berarti di sini si PTA dia mencatatkan laba 100 juta, guys. Ya. Sedangkan PTB 450 ya, harga pasarnya, sedangkan dari aset yang dimiliki oleh PTB 300, berarti dia PTB adalah laba 150 juta ya. Dan PTC itu harus membukukan aset yang dia miliki ya, karena PTC ini adalah gabungan ya, jadi PTA tambah PTB itu jadi PTC ya. PTC itu harus membukukan harga perolehan senilai 750 juta yang merupakan penambahan dari 300 juta ditambah 450 juta. Seperti itu, guys. Nah, tapi Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku. Nah, PTC membukukan penerimaan harta dari PTA dan PTB tersebut kalau menggunakan nilai buku berarti 500 juta ya, dan tidak ada laba yang diakui oleh si PTA dan PTB. Seperti itu, guys. Oke, kemudian untuk bantuan sumbangan hibah dan warisan. Nah, apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, itu berarti bantuan sumbangan hibah warisan ya, guys. Maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan itu sama dengan nilai sisa buku. Nah, kalau bantuan sumbangan hibah warisan, maka dasar penilaian bagi yang menerima itu adalah nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, tetapi jika dia tidak memenuhi syarat sebagai dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf A, ya, maksudnya penerimanya dia tidak memenuhi syarat, misalnya berarti penerimanya tersebut misalnya ada hubungan usaha atau ya ada hubungan usaha ya, atau ada hubungan pekerjaan, ya. Jadi penerima hibahnya itu misalnya dia ada hubungan pekerjaan ya, atau hubungan usaha, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan ya itu sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Nah, berarti ketika dia memenuhi syarat di pasal 4 ayat 3 ya, artinya tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan usaha, dan tidak ada hubungan-hubungan yang diatur di pasal 4 ayat 3 tersebut, maka dia menggunakan nilai sisa buku. Tapi jika dia tidak memenuhi syarat tersebut, maka dia menggunakan nilai pasar. Ya.
Nah, apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, ya, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Cap 11 tahun 95. Seperti itu, guys. Ya. Oke, kira-kira gitu aja guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa belajar terus. Bye-bye.